Sudah agak lama kita tidak ketemu di Gantawiwi karena saya malas update. Tapi karena malam ini sudah kangen untuk mainan video lagi, maka saya terpaksa update. Dan pada episode terbaru Kata Wiwi ini, saya akan menjawab satu pertanyaan dari teman yang kemarin bertanya di grup WA. Jadi saya ada beberapa grup WA tentang kepenulisan. Dan salah satunya bertanya, bagaimana caranya untuk bisa memulai nulis novel? Ide sudah ketemu, seluruh sinopsis sudah dibuat, tapi apa yang harus diketik pertama kali agar bisa langsung memulai? Kata-kata apa yang harus pertama kali dibuat? Nah, ini dia itu bingung, makanya dia bertanya, dan kemudian saya menjawab. Karena saya ditanya, maka saya menjawab. Kalau saya tidak ditanya, maka ya saya tidak menjawab. Saya ini menjawab karena ditanya. Kalau tidak ditanya, iso tekan Rabu. Rabu kan wingi. Well, saya minum dulu. Masalah ini memang merupakan masalah yang sangat klasik. Jadi sudah ada ide, sinopsis juga sudah dibuat. Nah, stuck itu pada pembuatan kata-kata pertama yang akan dituliskan pada bab 1 atau prolog. What is exactly the word to write? Apa kata-kata yang persisnya harus dituliskan untuk memulai bab pertama? Nah, untuk ini saya kadang-kadang juga mengalami kesulitan seperti itu. Maka kita butuh writing hack, atau kita akali dengan cara yang paling simpel. Yang penting kita bisa mulai menulis. Nah, salah satu writing hack yang sering saya pakai untuk mengatasi masalah ini adalah apa yang kita sebut sebagai adegan bangun tidur. Adegan bangun tidur ini pernah saya ungkap sekilas di acara di serial Semenit Saja. Saya lupa episode berapa, tapi saya pernah mengulas soal adegan bangun tidur. Apa yang kita tampilkan lewat adegan bangun tidur? Ya, tentu saja tokohnya bangun tidur, bukan pas mau tidur, kebalik. Jadi pada adegan bangun tidur itu kita paparkan sebagaimana adanya orang kita biasa bangun tidur. Apa yang kita biasa lakukan pas bangun tidur, kita tuliskan saja menjadi bab pertama atau prolog di novel kita. Apa yang biasanya kita lakukan pas bangun tidur? Melek, lalu lihat HP, lalu nyalain kamar. Lalu bisa saja kalau orangnya religius, bangun pagi itu pasti mau sholat subuh. Nah, setelah sholat subuh mungkin membaca atau belajar atau bikin PR atau mengerjakan tugas-tugas yang nanti akan dibawa ke sekolah, kuliah, atau kantor. Lalu mungkin mandi. Habis itu mandi apa? Sarapan. Nah, sarapan bisa ketemu dengan orang-orang sekeluarga, atau kalau orangnya tinggal sendiri di kos atau di apartemen, ya dia sarapan sendiri. Lalu habis itu dia berangkat ke 3 pilihan tempat: sekolah, kuliah, atau tempat kerja, biasanya ya kantor. Nah, dengan ini kita paparkan normal saja sebagaimana kebiasaan seseorang, atau mungkin kita menceritakan memang kebiasaan kita sendiri bangun tidur. Dengan ini kalau kita ketikkan itu paling minim itu 2 atau 3 halaman itu sudah terlewati. Dari sejak bangun tidur, cek HP, sholat subuh, belajar, mandi, sarapan, lalu berangkat. Nah, kita potong adegan bab pertama di adegan ketiga sang tokoh ini berangkat. Adegan bangun tidur ini kita pakai hanya sekedar untuk membuat kita bisa mulai. Coba nanti rasakan ketika kita mengetikkan apapun, dalam hal ini adegan bangun tidur, maka nanti setelah adegan itu, bab itu selesai, itu ide untuk bab selanjutnya akan langsung ketemu.
Apa ide untuk bab selanjutnya? Ya tak lain tak bukan adalah ketika si tokoh ini sampai di 3 tempat itu tadi, sampai di sekolah, sampai di kampus, atau sampai di tempat kerja. Dan pada bab kedua biasanya masalah sudah mulai kita tampilkan. Artinya apa? Adegan bangun tidur itu hanya sekedar pancingan agar kita mau tak mau harus segera mulai. Kalau kita hanya bingung ngetik apa, itu ide ketemu tahun 2020 sampai tahun 2045 saat Indonesia memperingati 100 tahun kemerdekaan itu juga belum tahu apa yang akan ditulis, karena kita masih harus mikir yang terbaik, harus membuat sesuatu yang luar biasa pada bab pertama agar editor penerbitan itu terkesima. Makanya kita butuh trik untuk mengakali, dan salah satu cara termudah mengakali adalah menuliskan adegan bangun tidur. Yakin kalau ini sudah kita lakukan dan kita tidak perlu membuat yang sebagus mungkin, itu ide untuk bab berikutnya, bab 2, bab 3 dan selanjutnya sampai kita selesai menuliskan novel sampai tamat, itu akan langsung ketemu. Yang penting kita sudah pegang kuncinya, yaitu kita langsung mulai dengan menuliskan apa seadanya. Sampai ngomongnya bingung, kita menuliskan seadanya, yaitu dengan adegan bangun tidur. Karena pertaruhan terbesar seorang penulis dalam hal ini novel adalah membuat naskah sampai selesai, menyelesaikan naskah yang tebalnya kira-kira 150 sampai 200 halaman. Tantangan terbesarnya itu. Nah, setelah itu selesai terlewati, maka kita sudah menyelesaikan tuntutan terbesar menulis novel. Nanti setelah kita tamatkan, kita lihat lagi ketika kita sampai pada tahapan editing dan revisi, kita akan menilai apakah adegan bangun tidur di bab pertama atau prolog itu tadi layak dipertahankan atau tidak. Kalau tidak, ya kita ganti dengan adegan lain yang lebih cocok dengan keseluruhan ceritanya. Saya beberapa kali memakai hack ini ketika menulis novel. Yang penting saya bisa langsung memulai. Dan dalam beberapa kasus, adegan pertama itu tidak cocok, lalu saya ganti dengan adegan lain yang saya bikin semenarik mungkin untuk menarik perhatian editor. Ketika saya menulis novel Mara dari serial Gemblomer Series, itu adegan pertama ya adegan bangun tidur. Si tokoh utama si Mara bangun tidur, lalu berangkat untuk beraktivitas sebagai seorang pegiat event organizer. Ketika cerita sudah tamat, saya merasa adegan itu nggak pas, maka adegan bangun tidur saya ganti dengan adegan yang kemudian muncul di versi final novelnya, yaitu si Mara dan Dian, sahabatnya, itu sedang bermobil di jalan lalu dicegat oleh razia polisi. Pada novel lain, yaitu Rahasia Tara yang tayang di Storyal, adegan bangun tidur terjadi pada tokoh Dini. Dia hidup di apartemen seorang diri. Ketika naskah tamat, saya merasa adegan itu masih pas, karena adegan itu unik. Seorang muda ibu kota yang tinggal seorang diri di apartemen. Sekaligus saya ingin mengenalkan serba sedikit tentang lingkungan apartemen, maka adegan bangun tidur itu saya pertahankan. Nah, adegan bangun tidur bisa juga kita pakai sebagai adegan untuk mengenalkan latar belakang tokoh, dimulai dari tempat tinggalnya, kamarnya, rumahnya, meja makannya, atau makanan favorit ketika sarapan, dan juga tokoh-tokoh keluarganya, bapaknya, ibunya, adik, kakak kalau punya. Atau juga kalau tokohnya unik seperti Dini di Rahasia Tara, yaitu dia tinggal seorang diri di apartemen, nah itu kita bisa pakai sebagai alat untuk memperkenalkan latar belakang tokoh. Karena perkenalan tokoh adalah salah satu unsur terpenting ketika kita menuliskan babak awal sebuah novel. Jadi bagi yang bingung ketika sudah nemu ide, sinopsis sudah ada, tapi apa yang harus dituliskan pada bab pertama atau prolog, gunakan
adegan bangun tidur. Hanya sekedar alat untuk memaksa kita mau tidak mau harus mulai. Dan nanti setelah menuliskan 4-5 halaman, ide berikutnya akan ketemu. Jadi seolah-olah otak kita sudah terlumasi. Maka kemudian yang berikutnya akan muncul dengan sendirinya. Nanti kalau cerita sudah jadi, kalau adegan itu tidak cocok, ya itu bisa kita ganti. Karena memang fungsi editing dan revisi adalah memang untuk itu. Yang kurang pas kita bisa benahi. Salah satunya adegan pada bab pertama. Tapi yang terpenting kuncinya sudah kepegang, yaitu mau tidak mau kita sudah mulai. Saya kira itu untuk pembahasan episode ini tentang adegan bangun tidur. Nah, jangan lupa teman-teman untuk membaca novel terbaru saya yang terbit bulan September lalu, yaitu Lucida Sidira, yang diterbitkan oleh Republika Penerbit. Dan book teasernya sudah saya tayangkan sejak beberapa waktu yang lalu. Kalau ada yang mau beli bisa lewat saya, tapi bisa juga beli lewat toko-toko seperti biasa. Kalau beli lewat saya sudah ada harga diskon dan mendapatkan tanda tangan. Saya Wiwin Wintarto sign out, dan sampai ketemu dalam episode Kata Wiwi selanjutnya. Saya lanjut baca buku karangan saya sendiri.